Takdir yang ketiga yang telah Allah catatkan bagi kita, wa amalihi, amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menggariskan amal-amal kita, min khairin aw syarri, dari yang baik atau yang buruk. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kaki kita kepada amal-amal yang baik. Yang keempat, takdir yang telah dicatat untuk kita adalah syaqiyun aw sa'id. Golongan orang-orang yang cilaka atau orang-orang yang selamat. Golongan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah atau golongan orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala antara golongan orang-orang selamat dan golongan orang-orang yang celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sambungan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan Wallahu alladhi la ilaha illa ghairuh wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayu'malu bi amali ahli an-nar. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal dengan amalan ahli al-jannah, amalan ahli surga. Dia berbuat ibadah dengan ibadah para penghuni surga. Dia ibadah kepada Allah, salat 5 waktu dengan sunnah-sunnah muakkad yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibadahnya, qiraah Al-Qur'annya, ibadahnya kepada Allah, Masya Allah. Puasa, sunnah beliau kerjakan, mereka kerjakan. Tetapi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir Allah telah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar, sehingga dia mengerjakan amal-amal perbuatan orang ahli neraka di akhir ayatnya, fayadkhuluha, sehingga dia memasuki neraka. Ada orang yang mengerjakan ibadah, Masya Allah, banyak ibadahnya kepada Allah, sering sujud kepada Allah, tetapi takdir Allah mendahuluinya. Dia dicatat sebagai orang yang cilaka, sehingga pada akhir hayatnya dia mengerjakan ibadah para penghuni ahli neraka, sehingga dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi dalam teks hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini, dianjurkan kepada kita untuk senantiasa mawas diri, khawatir, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Akan tetapi ketika kita beribadah, kita merasa bahwa yang kita kerjakan ini, kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang kita kerjakan. Dan harus ada rasa takut di dalam hati kita akan setiap apa yang kita kerjakan ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ahwalus salihin, orang-orang saleh terdahulu. Walaupun banyak ibadah mereka, banyak perbuatan baik yang mereka kerjakan, tetapi hati mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan, dimatikan di dalam keadaan su'ul khatimah, akhiran yang buruk. Tidak sedikit di dalam kitab-kitab para salafun salih dijelaskan tentang ada orang yang beribadah puluhan tahun, akan tetapi Allah balikan sehingga dia
mengamalkan amalan-amalan penduduk ahli neraka sehingga dia berbuat maksiat kepada Allah di akhir hayatnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah kisah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Di situ disebutkan tentang kisah Barsesah, seorang abid ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Barsesah ini terkenal di zaman Bani Israel dengan seorang abid yang senantiasa sujud beribadah kepada Allah, berpuasa di siang harinya. Beliau beribadah di dalam kitab tersebut disebutkan mi'ataini wa ishrina sana. 220 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur-umur orang terdahulu zaman Bani Israel itu umur-umurnya panjang. Allah panjangkan umur mereka. Barsesah ini beribadah selama 220 tahun kepada Allah. Sujud kepada Allah siang dan malam. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala matikan beliau di dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Dalam sambungan hadis tersebut, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayu'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dia dan neraka adalah 1 zira'. Tetapi takdir Allah mendahului dia sehingga orang ini mengerjakan amalan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah. Seperti di dalam hadis, ada orang yang membunuh 99 orang sehingga cukup 100 orang dia bunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Takdir semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.